Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Andi Sapewali, Eskom Mkom telah menyempatkan untuk menjadi sumber saya dalam bincang-bincang mengenai isu kontemporer yang Sama-sama, Pak. banyak yang banyak beredar di kalangan universitas ya. Karena kebetulan ini sebagai tugas saya juga, tugas untuk memenuhi tugas pelatihan dasar CPNS yang diberikan oleh Ibu Nurbayani, SKM, MKes. Tadi pagi kita sudah diberikan materi Pak mengenai bagaimana cara menganalisis isu-isu kontemporer. Nah, kebetulan yang saya ambil nanti ini adalah mengenai isu kontemporer hoax atau berita bohong. Nah, ini memang belakangan ini sering kita dengar Pak Wali. Saya panggil Pak Wali saja ya Pak. Beliau ini juga merupakan ketua tim pengelola dan pengembangan website FMIPA Universitas Sulawesi Barat. Ya, pastinya berhubungan dengan berita-berita atau informasi-informasi yang akan disebarkan melalui website MIPA. Belakangan ini kita sering dengar Pak, ada berita informasi hoax atau informasi yang tidak benar ya, yang sering terdengar di khalayak ramai, beredar di masyarakat. Bahkan kita dengar juga penyebar berita hoax saat ini sudah bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kemudian informasi hoax yang menyebar secara luas, bahkan di kalangan kampus juga bisa tersebar informasi hoax tersebut. Nah, menurut Bapak nih Pak Wali sebagai dosen ASN di Universitas Sulawesi Barat, bagaimanakah cara kita sebagai dosen agar dapat membantu untuk meminimalisir penyebaran informasi bohong di dunia kampus atau informasi hoax, Pak? Silakan Pak Wali. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Hijra untuk diskusinya terkait berita hoax di kalangan kampus ya. Terutama kita sebagai insan-insan intelektual, yang dimana kita tahu bersama bahwa informasi berita yang saat ini memang sangat cepat sekali menyebar, terutama melalui media sosial ya. Informasi yang tersebar ini bentuknya ya bisa berupa informasi yang benar atau bahkan informasi yang salah atau biasa kita kenal dengan istilahnya berita hoax begitu ya. Nah, tenaga pendidik atau dosen memang sangat rentan sekali menjadi salah satu penyuplai atau mungkin istilahnya agen penyebar info, baik itu yang benar maupun yang salah gitu ya. Bisa kita bayangkan coba, misalnya saya sebagai dosen yang mengajar di semester ini untuk 5 kelas, kemudian rata-rata kelas mahasiswanya berisi 30 mahasiswa. Ketika saya menyampaikan informasi atau menyebarkan hoax secara lisan misalnya kepada seluruh mahasiswa yang saya ajar, maka secara estimasinya saya sudah bisa mendapatkan atau menyebarkan berita hoax kepada 150 orang. Yang dimana belum lagi kalau saya sampaikan misalnya di media sosial, saya menyebarkan, kemudian mahasiswa juga menyebarkan, sehingga informasi hoax tersebut bisa sangat cepat menyebarnya. Jadi informasi hoax ini memang sampai saat ini menjadi momok juga ya, sebagai perusak persatuan bangsa secara umum dan bisa memecah belah NKRI. Padahal tugas dan fungsi kita sendiri sebagai seorang ASN, kita tahu bersama bahwa kita punya tugas untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Tentunya jika kita menjadi agen penyebar atau yang berperan terhadap penyebaran informasi hoax, maka secara tidak langsung kita juga sudah menyimpang dari tugas dan fungsi kita sebagai seorang ASN. Oleh karena itu, kalau saran saya, mungkin secara pribadi
maupun kepada rekan-rekan dosen gitu, termasuk juga mahasiswa mungkin perlu kita selalu mengingat bahwa ada slogan saring sebelum sharing gitu ya. Jadi kita harus memastikan semua informasi yang kita sebarkan merupakan berita yang benar atau sesuai dengan fakta. Kita harus mencari sedetail mungkin sampai betul-betul yakin bahwa informasi yang kita berikan itu adalah informasi yang benar. Sehingga kita bisa memastikan bahwa kita bukan salah satu agen atau yang berperan untuk menyebarkan berita bohong yang tentu resikonya kita bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Kira-kira seperti itu, Pak Hijrah. Siap. Ya betul Pak ya. Jadi bukan cuma dosen ya yang menjadi agen, bisa juga mahasiswa juga yang menyebarkan hoax itu. Dan juga yang paling saya senang slogan itu Pak, saring sebelum sharing lah ya. Sebelum sharing. Siap. Betul. Jadi kita harus filter semuanya dulu informasinya. Baru kalau kita yakin benar, baru kita bisa sharing ke tempat yang lain atau ke orang lain. Karena sekarang informasi begitu cepat menyebar seperti yang Bapak bilang tadi. Dan jangkauannya juga pasti semakin besar, apalagi sebagai dosen. 150 tadi yang Bapak sebutkan, kemudian 150 tadi menyebarkan lagi jadi berlipat-lipat. 150 kali sekian. Ya betul Pak. Ini juga sebagai saran mungkin bagi saya pribadi. Semoga teman-teman juga yang menonton nanti video ini bisa juga mengaplikasikan hal tersebut Pak. Saring sebelum sharing. Ya, makasih banyak Pak Wali untuk insight-nya pada malam hari ini. Bincang-bincang kita saya rasa sangat berfaedah. Semoga menjadi amal ibadah buat Pak Wali, menjadi berkah. Semoga tetap sehat selalu Pak, lancar-lancar untuk tugasnya sebagai dosen ASN di Universitas Sulawesi Barat. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Wali. Iya Pak, sama-sama Pak. Siap. Makasih banyak Pak Wali, terima kasih. Mohon maaf saya banyak mengganggu waktunya. Baik, sekian mungkin untuk diskusi kita atau bincang-bincang kita bersama dengan role model ya, kalau saya boleh bilang role model ASN di Universitas Sulawesi Barat. Beliau adalah Pak Andi Sepewali, Eskom yang merupakan ketua tim pengelola dan pengembangan web FMIPA. Ya. Terima kasih banyak Pak Wali. Ya, mohon izin. Mari Pak.